Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Mari kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita awali dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sairi ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu ثم لصاحب الحزب والطريقة مؤسس نهضة الوطن المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله ولفروعه ولمحبيه. الفاتحة. إياك نعبد لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولمشايخنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Khusus untuk hajat kita masing-masing, semoga Allah mengabulkan semua niat baik kita, cita-cita mulia kita, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah bismillah. Asraril Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudara jamaah Masjid At-Taqwa Pancor yang mudah-mudahan kita tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, kesempatan untuk berjumpa, bersilaturahim setelah lebih dari 2 minggu saya menghilang mendampingi kafilah Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Maluku Utara. Terus terang setelah sampai di sana tiang bersyukur, banyak mengucap alhamdulillah karena ditakdirkan menjadi orang Lombok, orang Pancor. Kenapa? Karena situasi kita, kondisi kita, adat kita, cuaca di tempat kita jauh lebih aman, lebih baik, lebih nyaman daripada di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita baca, kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat maulid yang setiap hari hampir masyarakat kita memperingatinya di tempat masing-masing tentunya. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkan tiang meriwayatkan hadis musalsal bit ta'tir atau hadis musalsal bit ittikhadzil 'itr. Hadis musalsal di mana setiap perawi meriwayatkan hadis musalsal ini dan melakukan pengijazahan setelah atau sedang atau sebelum memakaikan minyak wangi ini di tangan yang menerima ijazah. Jadi syarat sah periwayatan serta pengijazahan hadis musalsal ini terpaksa bapak-bapak terutama kaum laki-laki harus semua ya, yang hadir dapat bagian saya memakaikan minyak wangi di tangan saudara-saudara bapak-bapak sekalian masing-masing di tangan. Kaifiatnya saya minta Bapak Ketua Pengurus Masjid untuk mendekat. Saya kasih contoh gitu. Jadi cara kaifiatnya sebagaimana yang kita terima. Yang mengijazahkan ketika meriwayatkan ini harus ya, misalnya ini di telapak tangan yang kiri menulis lafzul jalalah Allah sekali minimal, boleh 3 kali ya, boleh 3 kali. Setelah menulis lafzul jalalah Allah seperti ini di tangan kiri, kita menggunakan jari telunjuk yang kanan untuk mengusapnya kemudian dicampurkan di jari telunjuk yang kiri. Menggunakan jari telunjuk yang kanan, kita ambil sebagian dari minyak wangi yang di telapak itu, kita campurkan dengan jari telunjuk yang kiri, diusap pertama kali di bulu alis ya, seperti ini. Kemudian di bulu dilanjutkan dengan bulu selingsing ya, sampai bawah. Yang punya baok itu semua baoknya juga diusap. Nah, sisanya baru di pakaian kita, di badan kita, mau di kepala, mau di bebas. Yang penting diawali dengan jari silahkan duduk di jari di bulu alis, dilanjutkan dengan ini, dan semuanya harus saya pakaikan minyak wangi. Tapi nanti caranya setelah sholat isya. Jadi kita tidak bersalaman, tetapi sebagai pengganti salaman pelungguh secara seperti kita bersalaman itu
Jadi saya tuliskan lafzul jalalah Allah. Coba sini kameramen sini, saya kasih, paham nggak sini nih? Paham kan? Coba contoh. Ya, tulis Allah, terus terus di sini sampai bawah, baru sisanya sisa badannya, pakaiannya. Berarti paham. Insya Allah yang lain juga paham. Nanti selesai sholat isya, selesai kita berdoa, nanti semuanya insya Allah satu persatu supaya sah pengijazahannya, supaya sah pelungguh menjadi perawi yang ke 31. Saya dalam hal ini adalah perawi yang 30. Jarak antara saya dengan Rasulullah 29 perawi. Supaya sah pelungguh menjadi perawi yang ke-31, harus saya pakaikan minyak wangi ini di tangan masing-masing. Karena setiap perawi mengatakan apa? Saya meriwayatkan hadis ini, dan misalnya saya meriwayatkan hadis ini dari Ustadz Solah, dan Ustadz Solah memakaikan minyak wangi di tangan saya hakaza, seperti ini. Saya meriwayatkan dari Tuan Guru Husnud Du'a, dan beliau memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini. Dan Tuan Guru Husnud Du'a meriwayatkan dari Syekh Yasin Al-Fadani, dan Syekh Yasin Al-Fadani memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini. Seperti yang tadi, Syekh Yasin meriwayatkan dari Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Bakki, dan memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini. Semua bilang begitu. Beliau mengatakan, saya riwayatkan dari semeton saya, Syekh Muhammad Abid bin Husain, mufti mazhab Maliki di Mekah. Wa attara yadi hakaza, dan memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini. Beliau mengatakan, saya riwayatkan dari ayah saya, Syekh Husain bin Ibrahim Al-Azhari, dan beliau memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini, persis seperti tadi. Beliau mengatakan, saya riwayatkan dari Syekh Minnatullah Asy-Syasi, dan beliau memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini. Beliau mengatakan, saya riwayatkan dari Syekh Utsman Ad-Dimyati, dan beliau memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini. Ya, beliau, yuk hilang dia, tar dulu. Beliau mengatakan, saya riwayatkan dari, sampai mana tadi, sebentar lu, maaf. Beliau mengatakan, beliau mengatakan, saya riwayatkan dari Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Maliki, dan beliau memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini. Semua mengatakan hal yang sama. Supaya menyingkat waktu, saya sebut nama aja. Beliau riwayatkan dari Ahmad Al-Jauhari Asy-Syafi'i, dari Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Muhammad Al-Babili, dari Ahmad Al-Qahiri, dari Ali Al-Qurafi, dari Imam Jalaluddin As-Sayuti. Sama, Imam Sayuti mengatakan, saya riwayatkan dari Abul Qasim bin Yusuf, dan beliau memakaikan minyak wangi di tangan saya seperti ini. Begitu juga Imam Sayuti mengatakannya, meriwayatkannya. Abul Qasim riwayatkan dari Muhammad Al-Ash'ari, dari Abu Ali Al-Ishbili, dari Ahmad As-Silapi, dari Muhammad Al-Baqillani, dari Muhammad Al-Wasiti Al-Baghdadi, dari Ahmad Al-Hasani, dari Ahmad Al-Balkhi, dari Muhammad Al-Ja'fi. Imam Bukhari ini, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ja'fi. Imam Bukhari menerima sanadnya juga dari Ubaidillah bin Sa'id, dari Khalid, dari Abdullah, dari Abu Bakar, dari Thabit bin Aslam Al-Banani. Thabit bin Aslam Al-Banani menerima sanad hadis musalsal memakai minyak wangi ini dari sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari, dan Sayyidina Anas memakaikan minyak wangi di tangannya seperti itu tadi. Wa kana idza asbaha, dan Sayyidina Anas bin Malik, kebiasaan beliau di pagi hari, dahhana yadahu biduhnin tayyibin limusafahati ikhwanihi. Beliau punya kebiasaan setiap pagi memakai minyak wangi dengan cara yang tadi, supaya
ketika akan bersilaturahim dengan saudara-saudaranya yang seiman. Dan Sayyidina Anas bin Malik ini sejak umur 10 tahun, sejak masih kecil berkhidmat jadi pembantu di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan cara ini Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari terima dan pelajari dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya terima ijazah hadis musalsal ini dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ijazahkan khusus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir mengikuti majelis ini, terutama bapak-bapak yang akan saya pakaikan minyak wangi setelah sholat isya nanti. Terima ijazahnya dulu. Kalau ibu-ibu tidak diperkenankan, hanya cukup diijazahkan wajari. Ya, kalau bapak-bapak harus pengijazah harus memakaikan minyak wangi, cepat atau lambat. Ya, setelah sholat nanti harus ya supaya sempurna pengijazahannya, supaya sah menjadi perawi selanjutnya. Pelunggu harus bersedia untuk saya pakaikan minyak wangi di tangan masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, kita baca Fatihah sekali. Semoga dengan sahnya pelungguh menjadi perawi yang ke-31, sah mengamalkannya, sah meriwayatkannya, sah mengijazahkannya kepada siapapun. Mudah-mudahan berkat pengijazahan ini Allah meridhai kita, Allah berkahi hidup kita. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bangkit dari kubur dan masuk dalam golongan para perawi hadis musalsal ini. Ada jalan kita menagih syafaah, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan pahala Fatihah tersebut kepada semua nama-nama perawi yang telah tiang sebutkan satu persatu secara singkat tadi, termasuk tiang dan pelungguh semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita bisiri asraril Fatihah. Bismillah. Sekali lagi, belum sempurna pengijazahan ini kecuali setelah dilengkapi dengan pemakaian minyak wangi di tangan masing-masing. Mohon maaf, kualitas minyaknya tidak semahal, tidak sebagus yang pelungguh perkirakan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari hadis musalsal ini kita pahami pertama bahwasanya memakai minyak wangi yang sunnah itu di telapak tangan, bukan di punggung tangan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ulama dalam syarah hadis. Kalau orang menyodorkan minyak wangi, mau memakaikan minyak wangi, makruh kita menolaknya. Makruh kita menolak minyak wangi itu kalau ada yang, kalau kita menolak syaratnya harus kita sebut alasannya. Misalnya pelungguh Jumatan, ada orang di sebelah niatnya bersedekah, memberikan minyak wangi, maksudnya mau dipakaikan minyak wangi. Jangan pelungguh ambil minyak wanginya taruh di kantong, ya, salah paham sih. Jadi maksudnya kalau dikasih minyak wangi, sodorkan tangannya, jangan punggung tangannya, tapi telapak tangannya. Itu sunnahnya. Yang sunnah telapak tangan, bukan punggung. Kalau pelungguh menolak, sebutkan alasannya. Bilang misalnya, maaf, minyak wangi sida ini bikin saya tambah pinang. Tidak masalah. Begitu kata ulama, makruh hukumnya kalau orang pakaikan kita minyak wangi, semprotkan kita minyak wangi, makruh kita tolak, kecuali kalau ada alasannya yang syar'i. Misalnya saya pusing kalau pakai minyak wangi, maaf, istri saya kalau pulang ada bau minyak wangi, istri saya ngomel misalnya. Misalnya saya sedang muhrim ini, maksudnya saya sedang ihram, sedang umroh. Itu kalau di Arab ya. Kalau misalnya pelungguh sudah pasang
ihram mau melaksanakan umrah kan tidak boleh pakai minyak wangi. Ada orang mau pakai minyak wangi, bilang tidak apa-apa, nolak, maaf saya sedang umrah ini, nanti kena fidyah saya dan seterusnya. Paham ini? Jadi seperti itu. Jadi harus telapak tangan. Dan ibu-ibu, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibur rijal atau tibur rajuli ma zahara ma khafiya launuhu wa zahara rihuhu. Apa bedanya? Sebentar dulu ya. Apa bedanya tib dengan eter? Eter itu minyak wangi. Kalau tib itu hiasan. Eter adalah minyak wangi. Minyak wangi itu ada untuk laki, ada untuk perempuan. Ada bau yang khas untuk laki-laki, ada minyak wangi yang aromanya khusus untuk dipakai oleh kaum wanita. Minyak wangi itulah eter. Ada eter rijali, ada eter nisa'i. Minyak wangi ada untuk laki, ada untuk perempuan. Kalau tibun dalam hadis, kalau pelonggoh jumpai, kata-kata tib adalah perhiasan. Perhiasan ini ada dua macam, untuk laki ada juga untuk perempuan. Bedanya apa? Dijelaskan dalam hadis, tibur rajuli atau tibur rijali, perhiasan laki-laki adalah yang tidak ada warnanya tapi ada baunya, yaitu minyak wangi. Warnanya nggak ada, baunya saja yang ada. Sedangkan tibun nisa, perhiasan perempuan, adalah yang kelihatan ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Kelihatan warnanya, tidak kelihatan baunya. Maksudnya make up, maksudnya ginju, maksudnya celak, maksudnya pupur. Itu perempuan. Nah, kapan perempuan boleh memakai minyak wangi yang memiliki aroma yang harum, yang khas untuk kaum wanita? Itu dibolehkan bagi perempuan untuk memakainya, untuk dipakai dengan niat untuk menyenangkan suami atau menyenangkan keluarga, ibunya, bapaknya, adik-adiknya, atau dipakai untuk arisan ketika berkumpul sama-sama ibu. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa wanita yang keluar memakai minyak wangi dengan tujuan supaya menarik perhatian kaum laki-laki, maka dia dicatat oleh para malaikat sebagai wanita yang berdosa, dan dosanya seperti dosa orang yang berzina. Wal-iyazubillah. Ada juga hadis mengatakan barang siapa wanita yang keluar pakai minyak. Ada yang nanya kepada Rasulullah, apa hukum perempuan yang keluar pakai minyak wangi yang baunya bisa membuat laki-laki itu melirik terhadapnya, tertarik kepadanya. Rasulullah mengatakan maka hukumnya dia harus pulang mandi sebagaimana kagusliha lil janabah, sebagaimana dia mandi junub, sebagaimana dia mandi bersih. Ya. Man idza kharajatil mar'atu idza ta'attaratil mar'atu liyajidu rihaha kutibat indallahi zaniyatan wal iyazu billah. Barang siapa pakai minyak wangi supaya menarik perhatian kaum laki-laki, maka dia dicatat sebagai seperti wanita pezina. Nauzubillah, seperti pelacur. Ada hadisnya nih, bukan saya, ini hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena yang namanya zina itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu li ibni adama hazzahu minaz zina la mahalah. Setiap anak Adam berpotensi untuk berbuat zina. Fazinal ain an-nazar, zina mata dengan melihat, zina tangan dengan menyentuh, meraba, zina mulut dengan berbicara, mencium dan sebagainya, zina telinga dengan mendengarkan obrolan-obrolan yang arahnya ke situ, ya, memandang, menonton tarian erotik dan sebagainya. Katanya, dan kemaluan, zina kemaluan itu tentu dengan berhubungan badan.
Zina kemaluan itu mengumpulkan, menyatukan semua zina, zina mata, tangan, dan seterusnya. Nah, wanita ketika dia keluar dari rumah tidak bermake up, tidak berdandan saja, istashrafaha syaitan, kata Rasulullah. Kalau perempuan keluar dari rumahnya tidak berdandan, tidak memakai baju yang mencolok, tidak berwangi-wangian, setan yang menyambutnya. Apalagi dia berwangi-wangian, apalagi dia menggunakan perhiasan yang mencolok, apalagi dia menggunakan gincu, apalagi dia menggunakan jilbab yang tidak menutupi dadanya, yang dalam bahasa pergaulan itu jilbub. Ya, bub itu artinya, bahasa Inggrisnya itu bub itu artinya payudara, jilbab menjadi jilbub artinya jilbab, tapi jilbabnya tidak ditutup dadanya, diikat lehernya, diangkat, pokoknya bagaimana supaya payudaranya menonjol, supaya tonjolan dadanya kelihatan. Itu kan sia-sia berjilbab, sama artinya bohong. Kenapa? Karena tujuan jilbab itu, makanya tiang di Syria misalnya tertarik saya melihat cara ibu-ibu pakai jilbab. Kalau di sini kan di bawah ini tempatnya, di sana enggak, di sini batasnya di bawah bibir. Supaya apa? Supaya dia rata ke bawah gitu, menutupi dadanya. Kalau dia ke sini otomatis kedengaran di YouTube ini. Jadi saya lihat di Lebanon, di Syria, di Iran, itu bagus caranya berjilbab, berhijab. Itu dari dia misalnya pakai telekung sampai sini dia. Supaya apa? Supaya kainnya jauh jarak kain itu dari dadanya. Ya, kecuali kalau dadanya rata misalnya tidak masalah. Ini kan banyak ibu-ibu yang seksi, ya kan? Janda-janda yang apalah. Jadi untuk menghindari fitnah, kita tidak mau ngomong masalah hijab ini, kita ngomong masalah minyak wangi. Minyak wangi itu luar biasa pengaruhnya. Kata Imam Syafi'i, minyak wangi ini bisa meningkatkan kecerdasan. Minyak wangi bisa meningkatkan kecerdasan. Apalagi dari aromanya, aroma bunga-bunga, bunga apa kek? Pokoknya bunga raihan, bunga apa mungkin? Hujan ya? Hujan ya? Mudah-mudahan lah hujan rahmat. Ya, pokoknya minyak wangi yang sumbernya dari bunga-bunga itu bisa meningkatkan kecerdasan. Bau itu, bau secara umum, aroma itu baik aroma yang sedap atau aroma yang tidak sedap, itu ada pengaruhnya bagi kejiwaan. Makanya orang yang berhubungan suami istri harus gosok gigi dulu, pakai minyak wangi dulu supaya semakin meningkatkan gairah, membangkitkan nafsu. Kalau pas berhubungan badan ngentut misalnya, terus bau mulut, belum seminggu tidak pernah gosok gigi, itu bisa menurunkan libido. Menurunkan gairah. Bau. Nabi Yusuf sembuh dari penyakit kebutaan ketika mencium aroma tubuh Nabi Yusuf. Ya kan? Nabi Yusuf ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf buka bajunya, bukan ambil dari lemari, baju yang dipakai yang bercampur dengan bau keringatnya itu dibuka, dititip lewat saudara-saudaranya. Lemparkan baju ini ke muka bapak katanya. Nabi Syuaib ya, Nabi Yusuf bapaknya Nabi Syuaib apa Nabi Yakub? Nabi Yakub. Nah, baru sampai gerbang ada riwayat mengatakan jarak 1 mil, masih entah berapa, 1 mil itu berapa ratus meter, 1 mil ada 1000 meter kurang lebih. Dalam tafsir disebutkan jarak 1 mil Nabi Yakub alaihissalam sudah mulai merasakan aroma tubuh anaknya. Coba pelungguh buka tafsirnya. Apalagi setelah saudara-saudaranya
datang membawa baju bekas keringat Nabi Yusuf alaihissalam dan ditaruh di muka bapaknya, dicium, sembuh, langsung sehat bapaknya. Itu menunjukkan bahwa aroma itu bisa mempengaruhi kejiwaan, bisa meningkatkan kecerdasan. Yang pernah baca juga supaya anak-anak kita di sekolah pada saat sedang belajar, supaya mudah memahami pelajaran gurunya, sebarkan semprot wangi-wangian. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau kita pakai minyak wangi di alis itu bisa menyembuhkan dari sakit kepala. Dan saya buktikan pakai fresh care misalnya. Ini bukan iklan fresh care, ya. Minyak angin, minyak telon. Oles di minyak apa? Oles di bulu alisnya. Insya Allah, dan di sini. Insya Allah cepat meredakan sakit kepala. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa kalau kita berniat berbuat baik, malaikat pencatat amal kebaikan itu baru kita berniat sudah dicatat, oh ini sedang berbuat baik, dicatat satu pahala niat. Kalau jadi dia wujudkan, dia kerjakan niat baiknya itu dilipat gandakan pahalanya. Tergantung kualitasnya, tergantung keikhlasannya, tergantung kehusyuannya. Semakin khusyuk, ikhlas, tulus, semakin berlipat. Kalau dia berniat buruk, berniat jelek, malaikat pencatat amal keburukan tidak mau mencatatnya sebelum dia nyata-nyata berbuat buruk. Apa sebabnya? Ulama mengatakan karena kebaikan itu punya aroma yang harum, yang wangi, dan keburukan itu atau dosa itu memiliki aroma yang busuk. Malaikat ketika kita berniat saja berbuat baik, dia langsung catat. Kenapa? Karena dia ingin menikmati aroma yang wangi dari pahala niat itu. Apalagi kita betul-betul berbuat baik, dilipat gandakan supaya dia nikmati. Nah, dosa itu punya aroma yang busuk, yang tidak enak dicium. Makanya malaikat malas mencatat niat buruknya. Dia berniat buruk nggak dicatat kecuali kalau dia lakukan. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Makanya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perasaan malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah buka puasa di rumah pas azan maghrib, buka puasa, ada di situ bawang merahnya, bawang putihnya, jangan naik ke masjid. Waktu itu belum ada odol, ya, walaupun besiwak, besugi masih ada membekas baunya. Kenapa? Rasulullah menjaga supaya ketika pelungguh setelah makan bawang naik ke masjid mengganggu kehusyuan orang-orang yang sholat di sekitar kita dan mengganggu penciuman para malaikat, ya, seperti itu. Bahkan tapi ini juga masalah bawang ini Bapak Ibu. Misal kita buka puasa berjamaah di masjid, semua kita makan bawang, tidak masalah. Bukan berarti selapu silahkan sholat di rumah masing-masing. Enggak kok, kalau kita semua sama-sama makan bawang tidak masalah. Tapi kalau satu orang makan bawang, aromanya menyengat, bisa mengganggu yang lain. Tapi kalau semua sama kayak rokok, kalau semua merokok tidak masalah. Tapi kalau semua anti sama rokok, satu orang perokok itu bisa mengganggu, sebaiknya di belakang, sebaiknya di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah itu rahmat bagi semesta alam. Beliau tidak ingin kita saling sakiti lewat bau, apalagi lewat perbuatan.
apalagi kita saling sakiti lewat ucapan, saling caci dan sebagainya. Paham ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi seperti itu. Apa jenis minyak wangi yang dipakai oleh Rasulullah SAW? Misik. Minyak misik. Minyak misik itu terambil dari empedunya kijang, berasal dari situ. Misik, ud, apalagi disebutkan ada juga itu sih yang disebutkan raihan, apa juga ya, itu saja dulu. Kemudian apa doa yang kita baca waktu pakai minyak wangi? Paling bagus berselawat. Selawat apa saja, pasang niat apa saja, itu adabnya, ada adabnya. Pakai, kalau berhubungan pas istri pakai minyak wangi, niatkan untuk membahagiakan suami, dapat dia pahala pakai minyak wangi berlipat-lipat. Ya, minyak wangi bisa membangkitkan nafsu seksual, nafsu syahwat kaum laki-laki, suaminya. Makanya paling bagus perempuan itu pakai minyak wangi untuk suaminya, jangan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain cukup perempuan pakai deodoran, minimal pakai semprotan yang menghilangkan bau badannya, jangan sampai berlebihan. Misalnya kan sekarang ada tisu basah yang beraroma, itu tidak masalah. Intinya kalau sekiranya bau minyak wanginya itu bisa membangkitkan nafsu laki-laki lain, dianjurkan jangan, tidak boleh. Banyak ulama yang mengharamkan itu. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan sebagaimana menggunakan minyak wangi itu kadang orang memakainya dapat dosa. Kita berwangi-wangian bisa kita dapat dosa, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan sebaliknya, memakai minyak wangi itu juga bisa mendatangkan pahala. Maka niat itu perlu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, apabila kita, misalnya saya bawa dompet, isi dompet saya 1 juta, misal 200.000 untuk bensin, ya, 100.000 untuk beli bakso atau apa misalnya, 800.000 untuk beli minyak wangi, tidak dikatakan mubazir, tidak dikatakan musrif, tidak dikatakan israf, tidak dikatakan berlebih-lebihan. Kalau banyak uang kita hambur-hamburkan untuk beli minyak wangi, itu tidak tergolong mubazir, tidak tergolong berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW suka sekali sama wangi-wangian. Sampai-sampai Rasulullah dikira tukang jual minyak. Kenapa? Karena pakaiannya, karena bekas minyak itu kelihatan di pakaiannya. Padahal Rasulullah SAW tanpa menggunakan minyak wangi doang sudah wangi. Di dalam beberapa hadis disebutkan Siti Aisyah ketika Rasulullah pulang kelelahan, pulang dakwah, pulang sholat, kelelahan, ketiduran, keringat beliau bercucuran, Siti Aisyah ambil sendok, dikumpulkan dikumpulkan keringatnya Rasulullah, dimasukkan dalam botol, disatukan sama minyak wangi. Minyak wangi bertambah harumnya berkat keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam satu riwayat disebutkan pernah Rasulullah sedang menggembala kambing, bembe. Tahu sendiri yang namanya bembe itu baunya kemana-mana, kalah bau durian. Datang anak-anak, ketika Rasulullah lewat depan anak-anak, berebut anak-anak ini bersalaman dengan Rasulullah, padahal Rasulullah memegang tali kambing itu yang talinya aja bau kan,
berebut anak-anak ini bersalaman sama Rasulullah. Rasulullah pegang kepala mereka. Anak-anak yang bersalaman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang-pulang cerita sama keluarga. Belum bercerita, anak-anak pulang ke rumah, keluarganya, bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya bilang, "Yuh, Sida pakai minyak wangi apa?" Katanya, "Kok harum sekali tangannya?" "Saya bersalaman sama Rasulullah sedang menggembala kambing." No. Itulah khususiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pasti punya ilmu yang diwariskan sama orang tua dulu. Ya. Tolong ijazahkan saya untuk menarik perhatian orang. Itu bisa dipakai itu ketika pakai minyak wangi ini, diniatkan supaya orang senang sama kita, supaya kalau kita pengajian orang dengar. Pasti ada pelungguh punya ilmunya dari papu baluknya mungkin di sini. Ya, tolong kapan-kapan ijazahkanlah saya supaya saya pakai dia ketika pakai minyak wangi. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu sudah menunjukkan azan Isya. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya. Terakhir, maaf, ini penting sekali, minyak wangi yang ada kandungan alkohol. Nah, apa hukumnya? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan lebih banyak. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau, kitab fikih 4 mazhab, disebutkan bahwa pendapat yang kuat, ya tidak bisa saya rincikan sekarang karena sudah azan, kesimpulannya menggunakan parfum yang ada alkoholnya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Lebih kuat yang menghalalkan, karena alkohol tidak sama dengan tuak, berem, tidak sama dengan minuman busuk yang memabukkan. Alkohol itu bisa mensucikan, ya, bersih, suci dia, tidak masalah. Yang tidak boleh itu alkohol diminum. Itu ada penjabarannya. Sebenarnya perlu disampaikan, tapi insya Allah dalam kesempatan yang lain. Tapi tenang, yang tidak mau pakai alkohol, minyak wangi yang saya bawa ini tidak ada kandungan alkoholnya. Nanti setelah sholat Isya, setelah berdoa, nanti kita akan, ya, tolong, ini bukan saya memamerkan minyak wangi saya ingin supaya sah, supaya lengkap, sempurna pengijazahan hadis musalsal ini bagi bapak-bapak dan saudara-saudara. Setelah sholat Isya, doa nanti supaya secara tertib nanti saya pakaikan minyak wangi. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.